Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Pagi ini saya percaya kehidupan kita sehat-sehat, kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Untuk kami boleh beribadah lagi Tuhan, untuk kami boleh datang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dalam ibadah online itu tidak membatasi kami Tuhan untuk kami bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa biarlah Engkau hadir pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami Tuhan, dimanapun Engkau Tuhan yang maha hadir, Engkau siap memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami untuk kami menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita terhubung dengan Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, mari kita angkat pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Mari angkat hati kita, katakan pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, oh Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap jaga hadirat Tuhan, sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Oh Jesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Mari angkat suara bagi Tuhan. Sembah Yesus, sembah Raja. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Allah yang hidup, Allah yang besar. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Thank you Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, oh memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan.
lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingin memiliki kerinduan untuk berdiam dalam hadirat-Mu, untuk tinggal di dalam Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan hari ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu yang akan melayani firman. Sehingga firman-Mu itu boleh disampaikan buat kami dan kami diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur kita bertemu kembali. Setelah 2 hari yang lalu kita merayakan Natal bersama. Dan ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk menutup tahun ini dan menyongsong tahun yang baru. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini yaitu pintu yang terbuka. Mari bersama kita buka di dalam kitab Wahyu Fatsal 3 ayat 7-8. Wahyu Fatsal 3 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Saudara, tahun ini kita belajar tentang fruitful. Bagaimana kita bisa berbuah lebat. Namun saya menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita tentu ada banyak tantangan yang kita alami. Tantangan yang kita hadapi. Bahkan di tahun ini menurut saya ini tantangan yang luar biasa. Secara tiba-tiba tanpa direncana sejak bulan Maret kita tidak bisa ibadah di gereja. Ini sebuah tantangan yang besar buat kita semua. Bagaimana iman kita tetap bertumbuh meskipun kita tidak beribadah di gereja. Bagaimana iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan meskipun kita menghadapi banyak hal. Firman ini saya dapatkan di awal bulan Desember. Pada waktu saya merenungkan, saya ingat terus ayat ini dan saya renungkan dan saya rindu berbagi buat kita semua. Nah saudara, apa yang barusan kita baca tadi di dalam Wahyu 3 itu adalah sebuah surat. Surat dari Tuhan Yesus kepada jemaatnya di Philadelphia, di mana surat ini disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Yohanes dan disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Dan kita tahu bersama di dalam Wahyu Fatsal 2 dan Fatsal 3 itu ada 7 gereja yang Tuhan berikan surat. Ada 7 gereja. Kita tahu bersama bahwa angka 7 ini melambangkan kesempurnaan. Dan saya terlalu yakin bahwa surat ini tidak hanya ditujukan kepada ke-7 jemaat itu, tetapi kepada setiap gereja yang ada di dunia sampai dengan saat ini. Dari 7 surat itu ada 2 surat yang bisa dikategorikan kepada gereja yang baik, gereja yang sehat, yaitu surat kepada jemaat di Smyrna dan Philadelphia. Yang Philadelphia yang barusan kita baca tadi. Satu lagi yaitu jemaat kepada jemaat di Smyrna. Sebab apa? Sekalipun di tengah keterbatasan mereka, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, itu tidak pernah menjadi hambatan di dalam setiap pelayanannya. Di dalam setiap melayani Tuhan, di dalam setiap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, kalau kita ditanya kira-kira Tuhan kasih surat buat kita, buat gereja kita khususnya surat yang bagaimana ya? Apakah surat yang sama seperti jemaat di Philadelphia ini?
ataukah surat yang lain kepada jemaat yang lain yang Tuhan menegur dengan keras. Tentu kita ingin mendapat surat yang indah. Tapi apapun surat yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah surat yang terbaik. Karena Tuhan tujukan kepada kita. Nah saudara, pertanyaan yang paling penting buat kita, buat gereja kita, yaitu seberapa sehat sih gereja kita? Nah tadi dikatakan kedua surat itu ditujukan kepada gereja yang sehat. Pertanyaan buat kita, seberapa sehat kita? Kalau kita tanya sehat secara badan, yaitu sehat itu tidak ada penyakit. Sama juga dengan gereja kita. Gereja yang disebut gereja yang sehat, yaitu gereja yang tidak ada penyakitnya. Indikator sakit itu kalau manusia bisa lihat dari temperatur tubuh, dari secara fisik, semangat atau tidak. Kalau di gereja, indikator dari gereja itu sehat atau tidak, yang terutama yaitu motivasi dari pelayanan dan juga pengajaran. Apakah semua bisa berfungsi dengan baik? Apakah etika dijalankan dengan baik? Yang terutama apakah firman Tuhan sudah kita jalankan dengan baik? Dan indikator yang kedua yang dikatakan sehat, yaitu kalau manusia dikatakan sehat, semua organ tubuhnya ini berfungsi dengan baik. Kaki berfungsi dengan baik, tangan berfungsi dengan baik, mata semuanya. Apakah juga di dalam gereja kita berfungsi dengan baik yang seperti Tuhan izinkan? Apabila ini terjadi, percayalah surat kepada Philadelphia, Tuhan juga tujukan kepada kita. Dan kalau kita lihat Philadelphia, ini ternyata sebuah gereja yang masih muda. Karena kota di Philadelphia ini termasuk kota yang masih muda. Artinya apa? Di sini mau disampaikan bahwa untuk gereja yang sehat itu tidak mengenal usia. Bukan harus gereja yang usianya sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Tetapi gereja yang baru berdiri, Tuhan bisa katakan gereja itu adalah gereja yang sehat. Asalkan dia bisa tidak ada penyakitnya, asalkan dia bisa berfungsi dengan baik. Tentu kita ingin menjadi seperti ini. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan katakan bahwa dia tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini sebuah kalimat yang menyenangkan kita. Kenapa saudara? Di dalam keterbatasan kita, mungkin sepanjang tahun 2020 ini kita banyak keterbatasan. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tahu. Wow, ini sungguh kalimat yang sangat menyenangkan buat kita. Apapun keterbatasan saudara saat ini, di dalam mengiring Tuhan, di dalam menjalani hidup, di dalam menjalani keluarga, di dalam menjalani pekerjaan, di dalam menjalani studi, Tuhan katakan, aku tahu. Dan ini yang menghibur kita bersama, bahwa Tuhan ternyata tahu. Dan Tuhan tidak saja tahu, tetapi Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya Tuhan tahu bahwa kita ini sangat terbatas. Kita ini manusia yang sangat terbatas. Ini sebuah kabar yang indah di minggu terakhir tahun ini. Aku tahu keterbatasanmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan mengenal kita. Dan tentu kita juga rindu untuk selalu mengenal kepada Tuhan. Dan kalimat berikutnya dikatakan, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Orang yang kekuatannya tidak seberapa, tetapi dia belajar menuruti firman dan tidak menyangkal Tuhan. Itu dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan 100%. Saya ulang lagi, orang yang menyadari bahwa kekuatannya tidak seberapa. Kemudian apa yang dia lakukan yaitu dia menuruti firman dan dia tidak menyangkal nama Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan 100%. Ini pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya.
untuk saya teruskan kepada kita bersama. Nyongsong tahun 2021, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita menyadari kekuatan kita tidak seberapa. Dan kita belajar menuruti firman. Dan kita tidak menyangkal Tuhan. Berarti kita bergantung 100% kepada Tuhan. Sesungguhnya orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, itu ada orang yang beruntung. Amin saudara. Agak susah ya kalau kita dibilang miskin terus mengaminkan. Tetapi justru orang yang merasa seperti ini, orang yang memposisikan dirinya seperti ini, dia akan belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat ini yang kita baca tadi, bagian kita apa sih saudara? Dikatakan, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Bagaimana supaya pintu itu terbuka? Bagaimana supaya pintu berkat itu terbuka? Bagaimana supaya pintu mujizat itu terbuka bagi kita? Bagaimana pintu masa depan itu terbuka bagi kita? Bagian kita yaitu menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama-Ku. Dua hal. Yang pertama, menuruti firman atau taat kepada firman. Gampang-gampang susah saudara. Tetapi saya berikan beberapa contoh dalam Alkitab. Ada beberapa tokoh yang diuji Tuhan melalui hal ini. Yang pertama kita melihat Jenderal Naaman. Naaman seorang jenderal dari tentara kerajaan Aram. Jenderal, kita tahu kalau dibilang jenderal, wah badannya tegap, besar. Bagus badannya. Tetapi kalau Jenderal Naaman ini pakaiannya dibuka, jubahnya dibuka, maka badannya penuh dengan kusta. Kusta penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian dia dengar bahwa ada Nabi Elisa di Samaria yang sanggup menyembuhkan. Maka apa yang dia lakukan? Dia datang ke sana. Dia datang ke depan rumah dari Elisa. Dia berharap Elisa keluar kemudian menumpangkan tangan kepada bagian yang sakit. Dia seorang jenderal saudara. Zaman sekarang jarang sekali pendeta ditemuin jenderal tidak mau. Malah banyak pendeta yang ingin ketemu jenderal. Tetapi pada waktu itu firman Tuhan mengatakan Nabi Elisa didatangi oleh seorang jenderal. Dan jenderal ini berharap Nabi itu akan menumpangkan tangannya dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak temui. Yang dia seru bujangnya. Bujangnya untuk menemui yang bernama Gehazi untuk menemui Naaman. Dia katakan supaya mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Si Naaman ini menjadi gelisah. Kenapa seperti ini? Kenapa tidak ditemuin sendiri? Kenapa disuruh ke sungai Yordan? Bukankah ada sungai yang lebih bagus? Ada sungai Albama, ada sungai Parpar yang lebih bersih. Tetapi melalui seorang pegawainya atau pengawalnya, dia katakan, Bapak seandainya Nabi itu menyeru perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Maka apa yang dilakukan? Naaman taat kepada hamba Tuhan. Naaman belajar taat kepada firman yang disampaikan oleh hambanya. Kemudian dia mengalami kesembuhan. Sebuah ketaatan dari Naaman membawa dia mendapatkan kesembuhan. Ketaatan kepada firman. Apakah saat ini kita ada firman yang kita dengar tapi belum kita taati? Mari, saya rindu sebelum meninggalkan tahun 2020 ini, kita sama-sama belajar taat kepada firman Tuhan. Mungkin firman itu secara general atau secara personal kepada Bapak Ibu dan semuanya. Mari kita belajar mentaatinya. Karena disinilah kunci pintu itu dibuka bagi kehidupan kita. Contoh yang lain yaitu seorang janda di Sarfat. Kisah yang sangat terkenal. Bagaimana dia tinggal tepung segenggam, kemudian dia makan dan anaknya kemudian mati. Tetapi pada waktu Nabi Elia datang, dia katakan beri aku minum. Dia pikir kalau minum aja saya kasih.
Tetapi dia katakan, Nabi Elia itu katakan, kasih aku roti. Kemudian janda itu bilang, tepung dan minyak hanya tinggal sedikit. Setelah kami makan kami akan mati. Ini sebuah tantangan, ini sebuah pergumulan yang sangat berat. Karena antara hidup dan mati. Kalau dia makan sendiri mungkin bisa 4-5 hari. Setelah itu mungkin mati. Tapi bisa juga di hari ketiga keempat ada datang pertolongan. Tetapi kalau dia kasih kepada Nabi Allah ini, maka dia tidak punya persediaan lagi. Tetapi dia tahu, dia percaya ini adalah Nabi yang dari Allah. Maka dia mau lakukan meskipun dia sendiri diambang kematian. Ini luar biasa. Dia belajar taat kepada firman. Ada pergumulan yang sangat berat. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya pergumulan yang berat. Tapi justru firman Tuhan menantang saudara untuk mau taat kepada firman. Mari belajar untuk peka kepada firman. Untuk kita mau melakukan firman meskipun risikonya besar. Tetapi yakinlah firman itu hidup. Firman itu ya dan amin. Dan firman itu pasti memberkati kita. Contoh yang ketiga, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sampai 12 tahun lamanya. Apa yang dia lakukan? Dia selama ini dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang firman. Imannya mulai timbul. Imannya mulai tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian dia dengar Yesus datang ke daerahnya. Dia tahu dengan keterbatasannya. Dia tidak mampu karena banyak orang yang juga ingin mendekat kepada Yesus. Maka apa yang dia katakan dengan imannya? Asal ku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku akan sembuh. Imannya begitu kuat. Kenapa dia sampai katakan akan asal ku jamah saja ujung jubahnya? Tentu ini melalui sebuah proses yang panjang. Bagaimana dia selama ini mendengar firman. Dia mendengar tentang kabar tentang Yesus. Dia mendengar pengajaran Yesus sehingga imannya mulai tumbuh, imannya mulai bertumbuh. Sehingga dia berani mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya benar juga. Imannya menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa punya iman? Lain tidak lain yaitu dia dengar tentang firman. Dia mendengar tentang Yesus. Kalau zaman sekarang bagaimana kita bisa punya iman? Mau tidak mau kita harus mau baca firman. Kita harus mau rajin baca firman. Membaca firman itu beda dengan membaca dongeng. Beda dengan baca berita. Apalagi baca gosip. Tidak saudara. Membaca firman itu ada kekuatan yang timbul bagi hidup kita. Ada kekuatan di sana yang memberkati kita. Kekuatan itu bisa kita gunakan saat itu juga. Atau sekali waktu kita dalam pergumulan kita diingatkan oleh firman. Karena firman itu hidup. Sehingga mari kita jangan bosan. Jangan bermalas-malasan untuk baca firman. Tidak ada yang bisa memantau Bapak Ibu Saudara. Tetapi yakinlah kalau kita rajin baca firman. Seperti firman Tuhan yang katakan. Disitulah pintu-pintu berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tahun 2020 ini hampir berakhir. Pertanyaan buat saya dan saudara. Sudahkah kita rajin baca firman? Sudahkah kita selama ini membaca firman dengan baik, dengan benar? Kalau belum, ayo kita komit untuk kita perbaiki di tahun depan. Kita semakin giat, semakin rajin baca firman. Baca firman pun juga jangan 1-2 ayat, tapi baca firman yang banyak. Karena firman itu akan merema dalam hidup kita, akan mengubahkan hidup kita. Mari saudara ya. Yang pertama kita baca firman, kita belajar firman dengan baik. Entah itu melalui bacaan harian,
entah itu melalui bacaan pribadi, karena disinilah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, jangan sampai kita hidup ini menyangkal Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah menyangkal Tuhan, namanya Simon Petrus. Mengapa dia sampai menyangkal Tuhan? Karena pada waktu Yesus ketidakberdayaannya, dia melihat Petrus berpikir, Yesus saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menolong diriku. Maka dia mulai menyangkal. Tetapi dia akhirnya menyesal karena apa yang dia lakukan itu. Dia sangat menyesal. Sehingga pada waktu setelah Yesus disalib, mati dan bangkit, kemudian mereka ini kembali lagi kepada profesinya, yaitu menjadi nelayan. Dia mencari ikan, mereka pasti tahu jam yang tepat, tetapi semalam-malaman mencari ikan tidak dapat. Pada waktu mereka mulai menepi, kemudian Yesus katakan, tebarkanlah jalamu. Apa yang terjadi? Mereka mendapat 153 ikan-ikan yang besar. Buat mereka di tempat yang dangkal mendapat ikan 1-2 ikan yang besar, apalagi di jam yang bukan untuk mencari ikan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ini malah mendapat ikan yang begitu banyak, ikan besar. Maka dari situ apa yang terjadi? Salah satu muridnya bernama Yohanes, dia sadar itu Tuhan. Karena dia tahu ini mujizat. Maka apa? Petrus segera berpakaian, kemudian terjun ke air, dia menemui Yesus. Mungkin dalam perjalanan menemui Yesus, dia agak khawatir. Aduh, gimana ya? Jangan-jangan Yesus marah. Jangan-jangan Yesus menolak diriku. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Petrus yang bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus yang memulai pertanyaan itu. Apa? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sungguh sebuah pertanyaan yang meneduhkan hati seorang Petrus. Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini menunjukkan bahwa Yesus orang yang care. Dan Petrus penuh dengan pertobatannya. Sehingga Petrus menjadi pribadi yang dipulihkan. Mari kita dalam hidup kita belajar taat kepada firman. Dan kita jangan sampai menyangkal nama Yesus apapun yang terjadi. Menutup tahun ini, firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara, mari kita belajar untuk taat kepada firman. Kita belajar membaca firman dengan baik. Dan kita jangan sampai menyangkal Tuhan. Yakinlah firman Tuhan pasti akan digenapi buat kita. Firman itu diberikan kepada kita. Tuhan katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Mari kita andalkan Tuhan. Nyambut tahun 2021. Tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh rahmat dari Tuhan. Dan tahun itu kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sepanjang tahun ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan Engkau mengatakan yang menjadi kelegaan hidup kami bahwa aku tahu kekuatan-Mu tidak seberapa. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami mau belajar taat kepada firman-Mu. Kami tidak ingin menyangkal Engkau Tuhan. Oleh karena Tuhan menyambut tahun 2021. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Oleh karena Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami bersama-sama ibadah saat ini. Bila kami ingat terus bahwa Engkau mengetahui keberadaan kami. Dan Engkaulah yang mempunyai kunci pintu itu. Dan pintu-pintu terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu. Tuhan boleh menolong mereka yang bekerja. Mereka yang studi. Mereka yang di rumah Tuhan berkati. Mereka yang juga lagi bepergian. Tuhan boleh memberkati, melindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan keadaan bangsa negara kami. Tuhan terus memulihkan.
Orang-orang yang sakit Tuhan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Saudara kekasih. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus kini tinggal terus menyertai memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.